semuanya, perkenalkan saya Yunda Utari, NIM 2302020038 dari program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam kardiovaskular, yaitu obat antihipertensi yang bekerja melalui sistem saraf dengan efek sentral dan sentral perifer. Obat-obatan ini bekerja dengan menekan aktivitas sistem saraf simpatis yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Efek penurunan tekanan darah dicapai melalui aksi langsung di sistem saraf pusat, atau kombinasi antara pusat dan perifer seperti pembuluh darah dan jantung. Mari kita bahas hubungan struktur kimia dengan aktivitas obat dari dua jenis senyawa tersebut, yaitu yang pertama obat dengan efek sentral, contohnya guanfacin. Guanfacin adalah agonis selektif dari reseptor alfa-2A adrenergik. Struktur kimianya terdiri dari cincin imidazolin yang mirip dengan klonidin, memungkinkan interaksi selektif dengan reseptor A2A serta gugus guanidin yang memberikan afinitas tinggi terhadap reseptor A2A, khususnya di prefrontal cortex. Secara farmakologis, yaitu yang pertama secara akut, guanfacin menurunkan aktivitas noradrenergik melalui aktivasi presinaptik A2A di locus coeruleus, sehingga terjadi penurunan pelepasan norepinefrin. Yang kedua, secara kronik, guanfacin juga memperkuat aktivitas glutamatergik talamokortikal yang membantu meningkatkan fungsi eksekutif dan kontrol kognitif. Efek ini terjadi karena struktur molekul guanfacin yang lipofilik dan stabil, memungkinkannya untuk menembus sawar darah otak dan bekerja langsung di sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu obat dengan efek sentral dan perifer, contohnya reserpin. Reserpin merupakan alkaloid indol yang diisolasi dari tanaman Rauwolfia serpentina. Struktur kimianya terdiri dari inti indol, gugus trimetoksibenzil, dan ester metil. Gugus trimetoksibenzil ini meningkatkan lipofisilitas sehingga reserpin dapat dengan mudah menembus sawar darah otak dan masuk ke sistem saraf pusat. Aktivitas farmakologisnya, reserpin menghambat irreversible vascular monoamin transporter 2 atau VMAT2 yang berfungsi memasukkan norepinefrin, dopamin, dan serotonin ke dalam vesikula saraf. Akibatnya, terjadi depresi monoamin baik di SSP maupun di perifer yang mengakibatkan efek simpatolitik. Efek sentralnya berupa sedasi, gejala depresi, hingga gejala mirip Parkinsonisme. Dan efek perifernya meliputi penurunan tekan darah melalui pengurangan stimulasi pada reseptor alfa adrenergik perifer. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa struktur kimia obat antihipertensi sangat mempengaruhi mekanisme kerjanya, baik di sistem saraf pusat efek sentral maupun perifer. Obat seperti guanfacin dengan struktur imidazolin dan guanidin bekerja secara selektif pada reseptor A2A di otak untuk menurunkan aktivitas simpatis, sementara reserpin dengan struktur alkaloid indol menghambat VMAT2 dan menyebabkan depresi monoamin baik di SSP maupun perifer yang menghasilkan efek simpatolitik kuat. Dengan kata lain, struktur menentukan target, lokasi kerja, dan efek terapi dari obat. Pemahaman mengenai hubungan struktur kimia dan aktivitas ini sangat penting dalam pengembangan obat baru yang lebih selektif, lebih efektif, dan lebih minim efek samping. Sebagai mahasiswa farmasi, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami apa yang dilakukan oleh obat, tetapi juga mengapa dan bagaimana struktur molekulnya menghasilkan efek tersebut. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa menghafal, tapi juga bisa memahami dasar ilmiah dari farmakoterapi modern. Untuk mendukung penjelasan tadi, berikut adalah cuplikan dari jurnal internasional terbaru yang menunjukkan hubungan antara struktur kimia dan aktivitas farmakologis obat yang saya bahas, yaitu guanfacin dan reserpin. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai obat antihipertensi dengan efek sentral dan sentral perifer, serta hubungan struktur kimianya dengan aktivitas obat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Maaf bila banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
Saya Yunda Utari, izin pamit undur diri. Bye-bye.